Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad ma syaa Allahu kan wa ma lam yasha' lam yakun la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'd. Imamul muslimin hafizani wa hafizakumullah, para narasumber termasuk yang mewakili gubernur Bapak Haji Jauhar, tidak hafal nama panjangnya. Mudah-mudahan kita semua selalu dalam lindungan, ridho dan kasih sayang Allah. Amin. Tema yang saya akan sampaikan di sini adalah mengisi kemerdekaan dengan kesatuan dan persatuan. Saya coba, walaupun ini bukan dalil, menyampaikan satu katakanlah otak atik matuk, yaitu tanggal 17 Ramadan, tidak ada dalam materi saya. Tanggal 17 Ramadan turunnya Al-Quran. Terus tanggal 17 Ramadan juga 17 rakaat ada setelah Rasulullah hijrah ke Madinah, turunnya perintah Allah tentang wajib salat 5 waktu, yaitu 17 rakaat. Dan qadarullah Indonesia merdeka juga tanggal 17 Agustus. Saya termasuk yang meyakini ini bukan rekayasa, tetapi Allah yang mentakdirkan. Artinya tidak ada jarak yang memisahkan antara Al-Quran dengan 17 rakaat dan 17 Agustus kemerdekaan NKRI. Oleh karena itu, dalam rangka mensyukuri nikmat Allah, kita punya kewajiban ya untuk mengisi kemerdekaan ini dengan hal-hal yang bersifat syar'i, yang tidak lepas daripada Al-Quran yang turun tanggal 17 Ramadan, dan umat Islam menjalankan 17 rakaat dalam sehari semalam sebagai isi daripada 17 Agustus. Nah, di antaranya dapat saya tarik dalam mukadimah saya, ada istilah, ada kata-kata di dalam mukadimah Undang-Undang 1945, ya, rahmat Allah yang Maha Kuasa, dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan yang bebas, maka rakyat Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaannya. Luar biasa. Di situ ada kalimat rahmat di situ. Ya.
atas berkat rahmat. Nah, kalau rahmat ini tidak bisa lepas daripada Al-Quran, tidak lepas daripada Al-Islam, tidak lepas daripada bebas daripada penjajahan, tidak lepas daripada umatnya harus bersujud 17 kali sehari semalam. Itulah sebagai wujud kita syukur kepada Allah. Kalau kita tarik lebih dalam lagi, rahmat itu dinyatakan dalam sebuah hadis, al-jama'atu rahmatun wal furqatu azabun. Bersatu dalam satu jamaah itu akan mendatangkan rahmat. Jadi rahmat kemerdekaan ini harus diisi dengan kesatuan dan persatuan. Kalau tidak, ya sebaliknya. Tadi hadis mengatakannya, al-jama'atu rahmah, bersatu itu kita akan dapatkan rahmat. Tetapi apabila kita berpecah belah, ya, kita bersengketa, selalu satu sama lain saling bertikai, ya, azab yang akan ditempuh, akan diberikan oleh Allah. Dan azab itu bukan hanya karena seperti tsunami, gunung meletus, gempa bumi, banjir, badai. Bukan hanya itu juga iya. Tetapi azab yang jelas-jelas dirasakan hari-hari umat Islam tidak merasakan ketenangan. Rakyat Indonesia yang negaranya didirikan atas dasar kesepakatan yang biasa disebut Darul Muahadah. Ada di situ, naik. Ya. Nah, ini dia Baladul Muahadah. Di tulisan saya revisi itu ada apa namanya? Darul, bukan Baladul. Kalau ini kan Baladul Muahadah. Negeri berdasarkan kesepakatan. Berarti orang-orang yang ada menjadi warga negara Republik Indonesia yang tercinta ini, umat Islamnya bersatu, agama-agama lain pun bersatu, sama-sama menjunjung tinggi negara NKRI yang tercinta ini. Jangan sampai satu sama lain menonjolkan ambisi dan keinginannya untuk menguasai. Kita bersama-sama, ya. Karena Islam itu cinta kebersamaan, cinta perdamaian, rahmatan lil alamin, kafatan linnas. Kalau dunia barat menggembar-gemborkan yang istilahnya globalisasi, Islam lebih dulu dong. Ya, lebih dulu. 1400 tahun yang lebih yang lalu, Islam mengajarkan tentang kesatuan dan persatuan. Islam mengajarkan rahmatan lil alamin, kafatan linnas, tidak dibatasi oleh ras, warna kulit, tradisi, kesukuan, negara. Itu hanya teknik urusan keduniaan. Tetapi hati manusia harus ada kebersamaan. Karena persaudaraan yang ada di dunia ini dalam Islam kan diatur. Pertama, ukhuwah basyariah, kesatuan dan persaudaraan berdasarkan kemanusiaan, atau insaniah. Yang kedua, berdasarkan syu'ubiyah, kebangsaan, kenegaraan. Baru kemudian asobiyah, kesukuan, kedaerahan. Nah, yang lebih global lagi adalah ukhuwah Islamiyah. Kalau basyariah hanya sekedar untuk di dunia saja. Begitu juga
syu'biyah kebangsaan, hanya batas di dunia saja. Kesukuan juga begitu. Tapi ukhuwah Islamiyah dunia dan akhirat. Nah, oleh karena itu sekali lagi kewajiban kita mengisi kemerdekaan dengan kesatuan dan persatuan, apalagi khususnya kembali kepada kita internal umat Islam. Dalil tidak kurang dari berapa? Tolong naikkan. Ada bagian C atau D itu. Nah, dalil-dalil wajibnya muslimin bersatu. Sampai nomor berapa itu? Naik dikit. 11 dalil yang kalau saya uraikan satu persatu nggak cukup waktunya, ya kan? Yang ke satu di situ firman Allah surah Ali Imran ayat 103. Sebenarnya dari 102, tapi untuk penulisan saya singkat saja. Sebab dasar fondasi yang paling kokoh dan kuat untuk sampai kepada bersatu itu beriman dan bertakwa dulu. Dalam surah Ali Imran ayat 102 disebutkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang beriman, pertama orang yang beriman dia yang disuruh, sudah itu ittaqullah. Imanmu harus diisi dengan takwa. Takwa itu apa? Ya isinya kalau disingkat taat kepada perintah dan larangan Allah. Walaupun arti lain juga bisa, seperti berhati-hati, seperti berjalan di atas jalan yang penuh onak dan duri, kita harus berhati-hati. Itu juga pengembangannya. Tapi intinya takwa itu ada takut, ada cinta, ada taat kepada perintah dan larangan Allah. Itu intinya. Nah, tapi nyatanya memang ada yang main-main dalam beriman dan bertakwa. Maka ditandaskan oleh Allah kalimat berikutnya, haqqa tuqatih. Nah, ini bagian sampai kepada tingkat militansi nanti. Betul-betul orangnya itu cinta kepada kesatuan, satu akidah, satu ukhuwah, satu ibadah, satu kiblah, satu Quran, satu hadis, dalam artian satu rasulnya. Itu semua akan menghantarkan kepada haqqa tuqatih. Dan nanti baru wala tamutunna illa wa antum muslimun. Pelihara iman dan takwa. Buat saya MC tinggal 5 menit katanya. Jadi harus saya percepat ini. Kesimpulannya nanti bisa dibaca sendiri-sendiri. Tetapi kalimat jami'an diartikan jamaah atau bersatu itu gimana ceritanya? Kan gitu. Sementara di terjemahan lain, berpegang teguhlah kamu dengan tali Allah semuanya. Jami'an itu diartikan semuanya. Paling tidak ada 4. Pertama, kata jami'an ditandaskan oleh Allah dengan wala tafarraqu. Itu namanya qarinah lafziyah. Ada kalimat yang menyertai, kebalikan daripada jami'an ada tafarraqu. Makanya al-jama'atu rahmah wal furqatu adab itu berbeda. Apa itu jamaah? Perintah Allah. Apa itu firqah? Larangan Allah. Kan gitu. Yang kedua, kenapa jami'an diartikan bersatu atau berjamaah? Tidak kurang dari 4 kalimat jami'an di dalam Al-Quran yang artinya jami'an bersatu. Contohnya dalam surah Al-Hasr ayat 14. Ya kan? Tahsabuhum jami'an wa qulubuhum syattan. Kamu kira orang-orang kafir itu bersatu berjamaah? Kemudian ada lagi tentang masalah makan. Kulu jami'an au tafarraqu aw istata. Makanlah kamu secara berjamaah atau sendiri-sendiri. Ada kata jami'an itu satu. Nah, jadi masih ada lainnya. Dan yang keempat, dasarnya juga adalah yang ketiga ya. Yang ketiga bahasa Arab mengatakan bahwa lughah itu, al-jamaah itu memang kesatuan umat. Jami'an itu. Ya. Dan di situ letaknya jami'an sebagai kalimat
hal. Wa'tasimu bil amarnya bihablillah jar majrur, ya, sebagai maf'ulnya dan jami'an sebagai halnya. Jadi dalam keadaan bersatu. Nah, jamaah mana? Nah, sekarang sampai pada jamaah mana? Semua mengaku jamaah. Enggak. Dulu wali al-fatah menyampaikan wajibnya bersatu dengan jamaah diolok-olok oleh orang. Kembali ke zaman onta. Tetapi sekarang karena dalilnya jelas, tidak kurang dari 223 dalil tentang wajibnya umat Islam bersatu dalam jamaah. Ya, semua orang ngaku berjamaah sekarang. Ya, tidak perlu saya sebutkan satu persatu, ya kan? Paling tidak, paling kecil itu jamaah sholat, kemudian jamaah taklim, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, kalau begitu bukan satu jamaah dong. Nah, makanya di dalam Al-Quran disebutkan, ya kan, wala tafarraqu, jangan berpecah belah. Semua, ya, yang merasa dirinya berjamaah, satu nama, satu imam. Tapi bukan ini yang kembali kepada aliran tertentu seperti, mohon maaf, ya, saya harus sebut merek kalau yang ini bukan Syiah, ya. Ya. Seperti Rasulullah bersatunya umat dipimpin oleh beliau, kemudian dilanjutkan oleh Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali bin Abi Thalib. Selama Rasulullah kurang lebih 23 tahun, para sahabat Khulafaur Rasyidin ada 30 tahun, jumlahnya 53 tahun, kurang lebih. Itu bersatu seperti itu. 2 menit lagi, Ustaz. 2 menit lagi, ya. Baik. Oleh karena itu, tidak bisa dipungkiri, umat Islam kalau mau jaya, kejayaan Islam dan kaum muslimin tidak akan tercapai kecuali umat Islam ridho Allah dan ampunannya didapatkan oleh umat Islam, kemudian bersatu. Dan bersatu bukan dengan model seperti mazhab, seperti partai, organisasi. Bukan itu perintah Allah, ya. Tetapi jami'an wala tafarraqu. Maka Rasulullah bersabda dalam hadis Hudzaifah bin Yaman yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dan Ibnu Majah, menyebutkan talzamu jama'atal muslimin wa imamahum. Bergabunglah atau tetaplah engkau pada satu jamaah muslimin yang dipimpin oleh imam mereka. Sekali lagi, bukan aliran sesat, tapi ikut seperti Rasulullah dan para sahabat Khulafaur Rasyidin al-Mahdiyyin. Ya, mungkin tidak bisa saya panjangkan, silahkan nanti kalau mau dibahas secara khusus, saya sudah sebar ini, ya kan, link kita kepada seluruh ulama yang ada di Balikpapan. Saya masuk grup beliau-beliau. Kemudian ikhwan-ikhwan seluruh di Al-Jamaah, saya share juga sampai kepada NTT sana. Oleh karena itu, jadi kesimpulan kita mengisi kemerdekaan harus dengan kesatuan dan persatuan. Persatuan Islam adalah dengan satu jamaah, satu imam, tapi bukan aliran sesat. Insya Allah Indonesia tetap jaya, Rasulullah dan Khulafaur Rasyidin al-Mahdiyyin dalam ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin Allahumma amin. Alhamdulillah ala pamikum. Saya cukupkan sampai di sini. Saran dan doa saya, silakan materi ini dibaca, didiskusikan. Kalau perlu diundang saya untuk mendiskusikannya. Yang kedua, ya doa, mudah-mudahan umat Islam selalu diberikan kesehatan, diangkat semua penyakit yang ada, kemudian umat Islam bersatu dalam ridho dan ampunan Allah. Alhamdulillah ala pamikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.